wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan yang telah hadir di seminar yang diselenggarakan oleh Nuni IT, online seminar PIS 5, How Information Technology Shape Our Future, yang bekerja sama dengan Universitas Atmajaya, BINUS, Universitas Islam Indonesia, Sugi Jabranata Catholic University, Ubaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, sebelum saya melanjutkan, ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita sepakati terlebih dahulu antara peserta seminar dan juga saya sebagai moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irtafa Masruri dari Universitas Muhammadiyah yang akan menjadi moderator untuk seminar pada pagi hari ini. Baik, langsung saja. Untuk peraturan-peraturan yang harus disepakati terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk peserta webinar agar menonaktifkan audio Zoom selama pembicara melakukan presentasi. Yang kedua, mohon untuk mengubah display name Zoom dengan format berikut: universitas asal, NIM, lalu nama lengkap, disertai dengan nama lengkap di terakhir. Lalu sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pembicara selesai melakukan presentasi. Silakan mencantumkan pertanyaan pada fitur chat box atau menggunakan fitur raise hand dan akan diizinkan berbicara setelah dipersilakan oleh moderator. Lalu yang berikutnya, semua peserta webinar wajib mengisi link exit ticket untuk mendapatkan e-sertifikat. Link akan diserahkan setelah seminar selesai atau setelah sesi tanya jawab. Lalu seluruh sesi webinar akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Nah, berikut saya perkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Dr. Novi Setiani STMT dari Ya, Universitas Islam Indonesia. selamat pagi Iya, Bu. Pak Irtafa dan juga rekan-rekan semua. Selamat pagi dari Jogja. Baik. Bagaimana Bu, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum Bu Novi memulai materinya pada pagi hari ini, kita perkenalkan dulu. Bu Novi adalah dosen di Universitas Islam Indonesia, ya Bu. Ya, betul Pak. Dengan bidang di Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak atau Informatik Departemen, dan sekarang menjabat juga di Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak. Beliau juga baru saja sudah menyelesaikan gelar doktoral di Universitas Gajah Mada dan dengan disertasi Understandability Improvement in Unit Testing. Dan yang akan menjadi materi juga pada pagi hari ini adalah mengenai unit testing juga ya Bu. Oke, betul Pak. Jadi untuk materi pada pagi hari ini tidak jauh-jauh dari keahlian Bu Novi di perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak lebih tepatnya. Betul. Jadi tanpa berlama-lama lagi, monggo silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Irtafa untuk perkenalannya. Ya, saya menyapa dulu ya semua rekan-rekan di sini, Bapak Ibu, Mas Mbak, semua
Civitas Akademika yang tergabung di jaringan NUNI ya. Hari ini kita akan bersama-sama ya membahas kemudian juga berdiskusi mengenai tadi topiknya tentang unit testing. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Irtafa. Terima kasih Pak Irtafa. Di sini ada banyak ya dari berbagai universitas. Saya sungguh senang sekali bisa berkumpul, kita bisa berdiskusi di sini. NUNI ini yang sudah kelima ya. Saya tahun lalu itu ikut NUNI yang keempat sebagai moderator. Nah, sekarang di tahun ini mencoba untuk sebagai pembicara seperti itu ya. Semoga bisa diterima. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah tampak Pak Irtafa dan juga rekan-rekan semua. Sudah, Ibu. Oke. Ya, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pagi ini ya sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irtafa bahwa topik kita adalah tentang unit testing ya. Ini kaitannya dengan unit testing dalam proses pengembangan perangkat lunak, terutama yang sekarang banyak dipakai gitu ya, dan juga mungkin menarik gitu ya untuk diteliti itu adalah unit testing yang dibangkitkan secara otomatis. Jadi jika sebelumnya programmer harus menulis, kemudian ini kita lihat bagaimana kalau dibuat oleh mesin, oleh robot seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pertamanya kita mulai dulu dengan Menti ya. Saya menyapa semuanya. Selamat pagi semuanya. Bisa dibuka menti.com-nya. Ya, di kode 66768874. Saya subscribe dulu. Sebentar saya share screen untuk Mentinya. Oke. Baru 12 yang bergabung. Silahkan 3 kata untuk pagi ini. Sudah ada yang masuk. Aktivitas semangat menjalani aktivitas dengan semangat. Oke. Kita lihat lagi. Learn hard, try hard. Penuh semangat sepertinya pagi ini ya Pak Irtafa. Semoga menjadi awal yang bagus. Ya, Bu. Oke. Try the best. Oke. Ada yang kesiangan bangunnya? Nggak ada nih kayaknya. Semuanya bangun pagi kemudian semangat. Wah, ada yang lembur ini. Ada yang habis lembur ini paginya. Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa sarapan. Makan yang sehat. Olahraga juga. Skripsi, pusing. Salam sehat, produktif. Ada yang sedang sibuk skripsi. End-to-end testing. Ada yang sedang mencoba untuk melakukan software testing ya end-to-end. Oke. Ini saya lihat kata kuncinya semangat di sini ya. Semoga menjadi energi yang baik. Amin. Oke, amin, amin ya. Semuanya positif nih, positif vibes. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini ada yang memberikan semangat nih, icon semangat ya. Ada yang capek juga, deadline. Ya, semoga yang capek, yang sedang mengejar deadline, diberi suntikan semangat ya dari teman-temannya. Ada yang pinjem apa nih? Ada yang kata-kata pinjem nih. Pinjem apa, Mas? Atau Mbak? Wah, uang ini ada kata-kata uang juga cukup besar ini. Oh, pinjam uang 100, itu lagi Pinjam ngetren uang itu ya, 100. lagi viral. Pinjam uang 100 itu. Pinjam uang 100. Lagi viral itu di medsos itu.
Sayang sekali. 100 sudah nggak ada ya sekarang pecahan 100. Bisa diulang, Bu? Monggo silakan, masih bisa di-enter code, kemudian silakan bisa kalau yang mau ngisi respons lagi boleh. Ada yang sibuk ngoding juga. Oke, ada yang cari jodoh ya, semoga cepat ketemu jodohnya ya. Oke. Apa yang terlintas saat mendengar kata unit testing ya? Jadi mungkin kalian saat rekan-rekan di sini melihat apa pendaftaran ya, saat pendaftaran Nuni gitu ya, terus ada kata unit testing, apa yang terlintas? Apa sih ini? Atau sudah pernah mendengar? Atau belum pernah? Atau mungkin malah unit testing yang lain kayak gitu ya? Software atau apapun, silahkan. Penasaran? Oh, ada yang penasaran ini. Bagus ya, curiosity, tambah kerjaan. Betul ya, sebagai seorang programmer, unit testing itu nambah-nambahi kerjaan ya, karena harus ngoding juga harus bikin unit testnya. Sampling, yang pasti menguji sesuatu, betul. Yang lain? Susah atau oh ini agak panjang nih, pengujian software yang dapat dilakukan secara manual maupun otomatis menggunakan tools tertentu. Oke, menarik jawabannya. CRL, oh ini sudah masuk ke technical, pokoknya jangan TDD katanya. Kenapa ini? Berarti ini sudah berpengalaman buruk dengan test driven development ini sepertinya. Belajar pemahaman untuk meningkatkan kemampuan mengoding, suatu proses untuk memastikan apakah kode yang ditulis sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oke. Revisi, ini mengingatkan akan skripsi ya, skripsi. Kata-kata revisi ini ya. Merevisi program ya dengan unit test. Oke. Yang lain? Pengujian perangkat lunak. Oke, beberapa ini mungkin sudah pernah ya menggunakan. Kita lihat apakah sudah pernah melakukan unit testing dalam software development. Wah, yang sudah, yang ragu-ragu maksudnya apakah saya sudah belum ya? Apakah itu maksudnya unit testing yang saya lakukan? Kalau misalnya ragu-ragu apakah sudah pernah atau belum, boleh pilih ragu-ragu. Oh, ada yang satu yang ragu-ragu. Wah, makin banyak ini. Yang belum pernah malah nggak ada ya. Silahkan yang lain yang baru bergabung boleh dibuka mentinya di chat Zoom. Sebagian besar sudah, silakan yang lain. Sambil kita lihat juga review slide-nya yang sedang mengisi. Oke. Oke, ini tampaknya sudah lumayan banyak ya yang menggunakan. Ya, terima kasih untuk partisipasinya ya, Mas Mbak semua, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Saya kembali ke materi, jadi tadi ternyata sudah banyak yang menggunakan, kemudian kita lihat ya,
kita flashback terlebih dahulu gitu ya, kenapa kita memerlukan unit testing. Tadi ada yang menyebutkan nambah kerjaan, kemudian juga, susah dan seterusnya gitu ya. Di sini kasus yang paling terkenal ya dalam pengembangan software, salah satunya adalah tentang kegagalan ya. Di sini kegagalan pesawat roket Ariane 501. Jadi ini roket yang diluncurkan oleh NASA di tahun 1960-an ya. Kemudian setelah 36 detik melakukan ini ya, penerbangan, itu dia meledak kayak gitu ya. Ini dia versi 5 yang pertama kali terbang, sebelumnya adalah versi keempat, jadi Ariane 4 gitu ya. Setelah ditelisik, ditelusuri lebih dalam, kemudian dianalisis, ternyata permasalahannya itu adalah root cause-nya itu adalah di software development-nya. Seperti itu ya. Jadi ternyata di software development untuk modul Ariane keempat itu dengan kecepatan pesawat yang dia lebih rendah dibandingkan yang Ariane 5, mereka menggunakan integer gitu ya, integer atau tipe data yang lebih rendah dibandingkan yang kelima. Jadi yang kelima itu karena dia sudah lebih cepat gitu ya, tapi modul development-nya, software-nya masih pakai yang sama seperti itu. Dan saat perhitungan bias horizontal, jadi untuk menghitung mungkin suatu parameter ya, parameter untuk menentukan kecepatan seperti itu. Nah, tipe data yang digunakan karena tipe data yang masih kecil tempat penyimpanannya gitu ya, dan dia tidak bisa menguji sampai ke batas tertinggi tadi ya, batas kecepatan tertinggi tadi di saat pengujiannya. Dan ternyata saat penerbangannya ya, kecepatannya itu tinggi dan itu tidak pernah diuji tingkat kecepatan itu di versi sebelumnya, maka tempat penyimpanan untuk konversi dari floating point atau dari bilangan real ke integernya itu mencapai batas overflow kayak gitu ya. Dan itu mengakibatkan exception di perangkat kerasnya seperti itu. Sehingga perangkat kerasnya tidak mampu menghandle dan crash. Jadi di sini kita lihat ternyata root cause dari permasalahan besar itu diawali oleh hal yang kecil seperti itu ya. Dan itu yang menjadi salah satu hal yang penting ya bagi kita, bagaimana menguji di level unit itu adalah penting. Kemudian sebagai seorang programmer ya, tentu kita selalu menghadapi hal-hal seperti ini kayak gitu ya. Kita harus mengubah fitur yang telah ditulis oleh pengembang lain, kita harus menggunakan library yang dikembangkan oleh pengembang yang lain juga misal. Kemudian kita juga harus mengembangkan fitur. Selain mengubah, kita juga harus menambah seperti itu ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak dan harus diterima gitu ya, bahwa itu memang konsekuensi dari pekerjaan programming seperti itu. Ya, di sini saya berikan contoh ya. Ada sebuah kelas segitiga dan dia memiliki sebuah metode untuk mengecek apakah 3 buah integer itu bisa dibuat segitiga atau tidak gitu ya. Ada X, Y, Z. Dan mungkin request-nya adalah program ini masih belum akurat, tolong perbaiki ya, seperti itu ya, request umumnya gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menemukan di sini apa yang belum akuratnya? Boleh disampaikan di chat. Oke, ada yang menjawab?
Boleh raise hand atau boleh langsung di chat? Belum ya sepertinya. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa ada kemungkinan dia pertama ya, dia akan bisa menerima X atau Y atau Z yang dia kurang dari 0, seperti itu ya. Dan kurang dari 0 itu tidak ditangani gitu ya. Di sini misal return 1 itu dia bukan not triangle, return 2 berarti dia equilateral, kemudian ini dia isosceles, kemudian yang terakhir sembarang. Ya. Kalau dia kurang dari 0, X, Y, Z-nya, misal kita masukkan min 5, min 5, 2 gitu ya. Maka jika kita menggunakan ini, kita akan masuk ke cabang yang equilateral seperti itu ya. Karena dia bisa menerima sembarang bilangan integer. Padahal ini kita bicara segitiga yang bukan di diagram kartesian kayak gitu ya. Jadi nilainya positif seperti itu harusnya. Nah ini yang mungkin dialami oleh seorang programmer gitu ya. Jadi dia harus menganalisis, harus melihat dari mana kesalahan program yang mungkin tidak dia buat seperti itu. Maka jika ada unit testnya gitu ya, maka seorang programmer itu akan terbantu gitu ya. Jika pengembang sebelumnya itu memiliki unit test yang melengkapi si kode programnya, maka dia akan bisa mengecek tidak akuratnya di mana, misal dengan mengubah-ubah input datanya ya, seperti ini ya. Jadi input data di unit testnya bisa kita ubah untuk melihat tidak akuratnya itu saat dia menerima input apa ya, seperti itu. Dan itu akan membantu programmer mempercepat pekerjaannya. Ya, meskipun memang saat kita membuatnya itu sesuatu yang melelahkan gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa teknologi yang terbaru sekarang. Oke, kemudian kita lihat dulu level testing dalam pengembangan perangkat lunak gitu ya. Jadi unit testing itu level yang paling rendah di mana dia dilakukan oleh seorang programmer. Jadi ini adalah tanggung jawab programmer, begitu juga integration ya. Sedangkan ini sistem dan acceptance itu dia sudah di ranahnya user dan QA seperti itu. Sehingga kita lihat bahwa sebenarnya lot pengujian itu banyak dimiliki oleh seorang programmer. Saat kita apply pekerjaan sebagai programmer, maka salah satu pertanyaannya sudah disiplin belum menggunakan unit testing. Nah, saat kita disiplin menggunakan unit test, maka itu poin tambahan ya yang menjadi nilai tambah bagi kita. Apa itu unit test ya? Kita bisa lihat di beberapa pendekatan bahwa unit test itu adalah mengetes setiap unit. Dalam hal ini, jika kita menggunakan paradigma berorientasi objek, maka unit di sini adalah metode secara individual gitu ya. Jadi jika kita punya kelas A, di dalamnya ada metode MA1 dan metode MA2, maka unit test itu untuk menguji metode MA1 satu unit test atau kumpulan unit test, dan MA2 itu unit test tersendiri seperti itu ya. Jadi di level metode. Meskipun di pendekatan yang lain, unit testing itu juga mencakup model testing gitu ya. Jadi memang ini definisi yang masih berbeda ya antara praktikal dan juga teori, tapi yang jelas unit test itu bisa di level metode, bisa juga di level kelas. Kemudian untuk integration testing itu mengetes bagaimana setiap modul berinteraksi satu sama lain, dan yang terakhir sistem testing itu di kelas utamanya, di main class.
Kemudian, ini saya tunjukkan juga bagaimana unit test dalam khususnya di pendekatan object oriented itu, digunakan ya. Jadi ada intra-method testing, berarti testing di dalam metode, kemudian inter berarti antar metode, intra-kelas berarti di dalam kelas itu sendiri, dan interkelas berarti satu kelas, diuji saat memanggil kelas lain, seperti itu. Dan ini, eee, semua ranahnya memang di ranah, unit test, seperti itu ya. Di mana kalau interclass testing, maka kita membutuhkan suatu perantara ya, dalam unit test biasanya disebut sebagai stubs atau, mock ya, mock itu, seperti itu. Untuk unit testing framework-nya sendiri ya, ini beberapa yang saya ambil, dan saya akan jelaskan, di sini nanti lebih banyaknya di Java ya, terkait dengan riset tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irtafa. Jadi riset, terbaru saya terutama saat, eee, menempuh studi itu adalah di Java ya, unit test di Java khususnya di, JUnit seperti itu. Tapi kalau misalnya Mbak menggunakan yang lain ya, bahasa pemrogramannya itu setiap teknologi sudah ada fasilitas untuk unit framework untuk membuat skeleton unit test ya, skeleton unit test. Nah, bagaimana kalau kita tadi ya, kalau yang di slide sebelumnya ya, yang dia buat karena dia framework, maka dia berupa kerangka ya, kerangka kerja, berupa, file, kemudian definisi kelas gitu ya, tetapi dalam isiannya itu, belum ada sehingga harus ditulis oleh developer ya. Untuk yang, ditulis secara otomatis oleh robot gitu ya, oleh mesin, itu ada beberapa ya. Yang pertama di sini adalah EvoSuite ya. EvoSuite ini adalah sebuah teknologi untuk, mengembangkan unit test berbasis algoritma pencarian atau evolutionary algorithm. Sedangkan yang RANOOP, RANDOOP itu dia, berbasis acak. Jadi dia, membuat unit test dengan, pendekatan random ya, seperti itu. Kemudian untuk yang di Visual Studio, jadi kalau yang EvoSuite dan RANDOOP itu untuk Java, yang IntelliTest ini dia untuk, sisap ya. Dia menggunakan algoritma yang secara, proprietary, jadi memang di-keep ya oleh Microsoft, itu disebut sebagai PEX generator. Sedangkan yang EvoSuite dan RANDOOP itu open source ya, terbuka seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara dia membangkitkan dan seterusnya. Oke, kita lihat bagaimana, EvoSuite bekerja ya. Jadi kalau EvoSuite itu teman-teman kalau misalnya mau mencoba bisa dibuka evosuite.org, kemudian dia juga menyediakan berbagai, pilihan ya, bisa melalui terminal, command line, atau misalnya pakai Eclipse untuk IDE-nya, dia juga punya plugin-nya. Kemudian untuk IntelliJ IDE dia juga, punya plugin-nya, ini yang saya gunakan, IntelliJ ya. Kemudian di Maven plugin juga ada, dan dia juga menyediakan untuk pengukuran code coverage-nya dengan, Cocoa seperti itu. Jadi secara kelengkapan, bisa dikatakan lumayan lah seperti itu ya. Kalau hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi, kalau EvoSuite ya, karena dia pendekatannya itu evolutionary ya, dia berbasis algoritma pencarian, maka dia akan berusaha untuk membangkitkan kasus uji yang optimal ya. Maksudnya optimal, di sini saya contohkan satu, sebenarnya, dia bisa membangkitkan untuk kelas array ini ya, misal di sini saya punya, kelas sorted array, jadi
untuk membuat array yang terurut, kemudian juga menghitung jumlah swap atau pertukaran ya, pertukaran data saat mengurutkan array seperti itu. Nah, si EvoSuite-nya ini dia bisa membuat sampai sekitar 8 gitu ya, 8 atau 9 unit test gitu ya. Dia membuat sebuah unit test yang itu bisa mendeteksi atau menganalisis batas-batas seperti itu ya. Misal batasnya di sini kalau array-nya cuma satu seperti itu ya, satu elemen, kemudian jika array-nya 0 elemen seperti itu. Jadi dia tidak acak seperti random yang nanti saya akan tunjukkan ya. Di sini kita lihat contoh unit test yang dibuat oleh si EvoSuite seperti itu. Jadi dia akan membuat inisialisasi array, kemudian dia juga akan mengisi ya. Di sini dia melakukan inisialisasi, kemudian dia akan mengisi array-nya, kemudian dia juga akan memanggil apa namanya construct untuk kelas sorted array-nya gitu ya, dan dia akan memanggil metode yang sedang kita uji yaitu get number of swaps, dan dia juga akan bisa mendeteksi ini ya nilai expected-nya untuk assertion-nya gitu ya berapa di sini. Karena di sini hanya satu anggota, maka otomatis pertukarannya ya, karena tidak ada data yang ditukar, maka akan menghasilkan 0 gitu ya untuk get number of swaps-nya. Jadi dia akan membuat data-data yang ekstrim ya, 0, kemudian jika ada isinya, kemudian jika maksimal seperti itu. Kemudian untuk random ya, untuk random sendiri ya, untuk kasus yang sama tadi, kasus sorted array ya, dia bisa kalian lihat bahwa secara hasil gitu ya, kita akan lebih mudah karena di sini LOC yang dihasilkan oleh si EvoSuite itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 baris line of code untuk menguji get number of swaps. Tapi kalau di random, maka dia memerlukan lebih banyak statement ya, pemanggilan gitu ya, dan secara keterbacaan ini memang agak sulit dibandingkan yang tadi seperti itu ya, karena dia tadi random, kemudian mungkin secara makna sebenarnya dia itu sama saja gitu ya. Di sini kita lihat bahwa dia melakukan inisialisasi array gitu ya, kemudian dia juga memanggil konstruktor dari kelas yang sedang kita uji, kemudian dia juga memanggil metode get number of swaps gitu ya. Nah, tapi masalahnya pada random ini dia melakukan assertion yang sangat banyak ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ada 4 hal yang dia cek seperti itu ya. Jadi yang dia cek itu yang pertama apakah kelas array-nya ini tidak null seperti itu, apakah array-nya tidak null seperti itu. Kemudian dia juga mengecek isi ya, isi dari apa namanya si array-nya seperti itu ya, apakah sama dengan -1 dan 100 sesuai isinya. Kemudian dia juga ngecek apakah ininya hasilnya ya, hasil in 4-nya get number of swaps-nya ini sama dengan 0 seperti itu. Jadi di dalam satu unit test dia membuat banyak pengecekan ya, dan itu secara keterbacaan memang lebih susah. Ini yang terakhir yang IntelliTest karena saya tidak mencoba yang ini ya, jadi saya ambil contohnya saja. Ini yang di sisap ya, dia untuk membuat unit test di sebuah kelas yang membandingkan ya antara nilai A sama dan B ya, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Di sini dia mengembalikan nilai yang lebih kecil, the smaller asset money. Kemudian ini bentuk
unit test-nya ya, unit test yang dibuat oleh Intelitest ini dengan tadi algoritma PEX generator, maka kita lihat ini pendekatannya memang mirip dengan random tadi. Dia melakukan banyak pengecekan ya di sebuah unit test. Jadi dia mengecek apakah kelasnya atau objeknya tidak nul, kemudian apakah nilainya sama dengan yang di-input dan seterusnya. Ini bentuk dari Intelitest gitu ya. Jadi dari pilihan-pilihan banyak tadi ya, meskipun mungkin cross platform seperti itu, tapi secara umum aktivitas pengembang dalam unit test itu adalah yang pertama kita membangkitkan kasus uji, kemudian kita menganalisis ya, apakah outputnya itu sesuai atau tidak sesuai gitu ya, pass or failed seperti itu. Dan tantangannya di saat kasus ujinya itu dibangkitkan secara otomatis pun, tetap nanti di masa yang akan datang, kasus uji itu akan perlu dibaca oleh pengembang yang lain, kayak gitu ya. Jadi sehingga faktor keterbacaan atau kemudahan untuk dipahami itu adalah sesuatu yang penting seperti itu. Jadi bagaimana sebuah kasus uji itu dipahami oleh seorang pengembang gitu ya, itu juga sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Saat kita membuatnya sendiri ya, menulis gitu, mungkin itu lebih mudah ya. Lebih mudah kita untuk bisa menyamakan persepsi dengan tim pengembang kita bahwa kita menyepakati beberapa hal, misal harus ada komentar, harus penamaannya jelas dan seterusnya, penamaan variabel. Tapi saat dibuat oleh robot, maka itu akan mungkin bisa menyulitkan pengembang yang lain gitu ya untuk memahaminya. Di sini perbandingan ya, di sini saya menuliskan sebuah perbandingan antara unit test yang dibuat ya, dibuat oleh pengembang di sini ya, yang unit test B dan juga unit test yang dibuat oleh robot seperti itu ya, oleh di sini oleh EvoSuite. Secara umum memang banyak kemiripan ya, kita bisa lihat bahwa EvoSuite ini yang paling mendekati bahasa yang bisa kita pahami seperti itu ya. Memang ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama namanya ya, namanya ini dia masih nama metodenya dia tidak mencerminkan ya tes 2 misalnya, sedangkan yang dibuat oleh pengembang dia sudah menandakan bahwa ini sedang menguji aksi push dan pop dalam sebuah stack seperti itu. Meskipun di dalamnya itu dia memiliki kemiripan yang sangat tinggi seperti itu ya. Kemudian jika dengan unit test B-nya ini adalah dari Randop, kemudian saya bandingkan dengan EvoSuite gitu ya, maka tingkat keterbacaannya tetap yang lebih bagus itu adalah EvoSuite seperti itu ya. Jadi kita lihat untuk menguji hal yang sama di dalam ini adalah sebuah stack ya. Kemudian kita lihat bahwa dia tetap memiliki keterbacaan yang lebih baik si EvoSuite ini. Jadi di sini ya, setelah kita punya, oh ternyata bisa ya kita membuat kasus uji secara otomatis, tapi ternyata di beberapa penelitian itu memang ada masalah seperti itu ya, bahwa pengembang itu sulit membaca dan memahami kasus uji dan juga salah mengklasifikasikan output dari kasus uji. Kemudian ini dilakukan survei ya kepada sekitar 40 pengembang ya dengan latar belakang dan juga pengalaman unit test dan juga pengalaman programming yang berbeda-beda, maka yang manual memang masih disukai meskipun EvoSuite yang kedua dan yang acak tadi yang terakhir seperti itu ya. Kemudian masukan-masukan yang diberikan gitu ya itu adalah terkait dengan penamaan ya, penamaan metode, kemudian penamaan variabel dan juga simplicity gitu ya, bahwa ini ada LOC yang
lebih sedikit, lebih mudah dipahami gitu ya, kemudian juga statement-nya lebih sederhana, dan juga tidak ada percabangan, tidak ada kondisional di dalam unit test-nya gitu ya. Ini, pendapat-pendapat yang muncul dari pengembang gitu ya saat diminta untuk menilai mana yang lebih, oke seperti itu dari segi keterbacaan. Kemudian untuk assertion-nya ya tadi ya jumlah assertion tadi lebih sedikit itu akan lebih mudah ya. Bagaimana kita kalau mengecek sesuatu yang banyak itu, tentu lebih mudah kalau kita dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil gitu ya. Kemudian untuk strukturnya juga dibuat standar ya, struktur untuk menginisialisasi, kemudian untuk mengecek, dan juga untuk, melakukan verifikasi terhadap output. Kemudian disediakan blok komentar, jadi artinya di unit testnya itu diberikan komentar-komentar, blok komentar yang menjelaskannya gitu ya. Kemudian, setelah muncul masalah tersebut, maka, saya mengusulkan sebuah refinement atau perbaikan ya terhadap, kasus uji yang dibangkitkan secara otomatis. Ya di sini, contohnya dari EvoSuite, tes 0 maka diubah menjadi add input integer return positif gitu ya untuk sebuah kasus kalkulator ini penambahan dalam kalkulator. Dan di sini hasilnya memang terjadi perubahan pemahaman responden dengan signifikansi yang meningkat ya, terutama di poin ketiga. Jadi menambahkan komentar bahwa output kalkulator 1.add adalah 535 itu menambah pemahaman responden yang lebih baik seperti itu ya, dan juga penambahan blok keterangan ya bahwa ini untuk inisialisasi, kemudian ini untuk pemanggilan metode, kemudian ini untuk verifikasi. Itu juga meningkatkan pemahaman pengembang ya terkait dengan unit test tadi yang dibuat secara otomatis. Ya, mungkin saya akan demokan sedikit di sini. Saya stop share dulu. Oke, baik. Saya akan mendemokan ya ini cara membuat unit test untuk sebuah kelas ya. Di sini sebuah kelasnya ini kelas kalkulator ya. Kita lihat dulu saya jalankan demonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara atau langkah untuk membangkitkan kasus uji dan juga untuk melakukan optimisasi pada format kasus uji yang dibangkitkan. Sebagai contoh dari program under test yang akan digunakan dalam demo kali ini adalah kelas palindrom. Palindrom ini adalah sebuah kelas yang terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi isPalindrom, di mana dia akan menerima input string dan melakukan pengecekan apakah string tersebut bersifat palindrom atau tidak dengan menggunakan fungsi bawaan dari Java, yaitu stringbuilder.reverse. Dan yang kedua adalah fungsi isPalindrom recursion, di mana akan diterima input string dan juga akan dicek apakah string tersebut bersifat palindrom atau tidak dengan menggunakan metode rekursif atau pemanggilan fungsi di dalam fungsi. Dan yang ketiga atau terakhir adalah isPalindrom 1, di mana dia juga melakukan pengecekan string apakah palindrom atau bukan dengan pendekatan iterasi atau looping dengan for. Baik, akan kita bangkitkan kasus uji untuk palindrom ini dengan EvoSuite, di mana sudah kita tentukan EvoSuite.jar-nya dalam folder kita, kemudian juga
Java Home yang akan kita gunakan. Di sini adalah JDK 1.8. Kita klik OK dan kita tunggu. EvoSuite akan membangkitkan selama by default 180 detik. Saya cepatkan ya, ini karena agak lama. Proses pembangkitan kasus uji telah selesai ya. Kita klik OK, kemudian kita lihat kasus uji yang dibangkitkan oleh EvoSuite ya. Di sini di sampel 2 ya, di sini ada public class palindrome EvoSuite test atau ES test, di mana di sini ada yang pertama adalah public void test 00. Dia memanggil fungsi is palindrome 1 ya. Kemudian dia memanggil asset force dan mengecek output dari pemanggilan is palindrome 1 tersebut. Begitu juga dengan tes 01, di sini memanggil is palindrome 1 dengan input string AA dan kemudian dicek dia termasuk string palindrome atau bukan. Hal yang sama juga dilakukan pada tes 02. Di sini dipanggil construction dari kelas palindrome. Karena is palindrome recursion ini bukan fungsi statik, maka dilakukan terlebih dahulu pemanggilan konstruktornya, kemudian baru diberi input string, kemudian dicek outputnya dengan assert false. Tes 03 juga sama, dia melakukan hal yang sama, apakah string AGA ini termasuk palindrome atau bukan, kemudian dicek assert true dengan assert true ya, karena dia merupakan string palindrome yang memenuhi syarat palindrome. Seperti itu. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk fungsi-fungsi yang lain. Dengan ins palindrome recursion juga sama. Di sini kita lihat ada tes sampai tes 14. Artinya ada 15 metode tes yang dibangkitkan oleh EvoSuite. Selanjutnya kita akan membuat optimisasi dari setiap fungsi ini dengan memanggil optimizer.java, di mana dia akan mengecek ya output dari palindrome EvoSuite test.java ini untuk diperbaiki formatnya. Kita run optimizernya. Selesai. Maka kita lihat outputnya di sini. Optimize outputnya. Ini adalah output dari perbaikan yang dilakukan terhadap output EvoSuite tadi. Kita lihat tes 00 ya, ini tes 00 tadi kita ubah menjadi namanya menjadi is palindrome 1 input string return boolean karena dia merupakan unit test yang berfungsi untuk memanggil is palindrome 1 kemudian mengembalikan boolean. Itu juga dengan metode yang bawahnya. Kita lihat ada blok komentar yang kita tambahkan, yaitu /x, artinya di sini adalah blok untuk pemanggilan unit pemanggilan fungsi yang akan kita tes, yaitu is palindrome 1. Kemudian outputnya ini menjelaskan tentang assert yang kita lakukan ya. Hal yang sama juga di public void is palindrome 1 input string return boolean underscore 1. Di sini kita lakukan pengindeksan underscore 1 karena dia memiliki nama yang sama dengan metode yang sebelumnya. Di metode yang ketiga yang awalnya adalah tes 02, kita ubah menjadi is palindrome recursion input string return boolean. Di mana di sini ada blok orange karena dia bukan fungsi statik ya, is palindrome recursion ini bukan fungsi statik, maka kita lakukan inisialisasi dengan memanggil konstruktor dari kelas palindrome. Maka ini adalah
proses inisialisasi, kemudian ini proses pemanggilannya, kemudian ini proses untuk assertion-nya, dan di sini ada penjelasan tentang assertion itu sendiri, bahwa output dari palindrom A dot is palindrom recursion dengan input fungsi ini adalah boolean A. Jadi ini menjelaskan tentang assert-nya seperti itu. Oke, itu mungkin ya demonya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Irtafa jika ada yang mau berdiskusi. Silahkan Pak Irtafa. Cek. Baik, terima kasih Bu Novi untuk materinya yang menurut saya sangat berguna memang untuk pengembangan di bidang perangkat lunak, untuk pengembangan perangkat lunak dan sebagainya. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk para peserta, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu untuk dibuka mikrofonnya. Ya, Oke, ada sambil menunggu, ya. sambil menunggu saya dulu aja dulu yang Oke, mungkin bertanya. silakan. Karena mungkin pertanyaannya masih di ranah awam ya Bu, karena memang saya juga jarang banget untuk pakai di Java juga dan lebih sering ke Python. Cuman yang menjadi masalah saya sebenarnya, saya jarang sekali untuk menerapkan unit testing untuk pengembangan perangkat lunak yang sering saya bikin. Dan beberapa masalah yang terjadi itu biasanya tidak terjadi di awal, tapi terjadi di saat entah itu datanya yang sudah mulai menumpuk atau datanya yang besar, terus tiba-tiba ada bug di beberapa, ya mungkin kayak cerita roket yang tadi lah Bu, yang harusnya versi yang harus diupdate, cuman kan karena memang yang sebelumnya itu sebenarnya sudah baik-baik saja. Iya. Nah, untuk menanggulangi itu sebenarnya di unit test apakah sudah ada Ibu untuk skema jika datanya atau bobotnya yang dikasih ke variabel atau fungsi itu segini gitu. Monggo. Oke, terima kasih Pak Terima kasih. Irtafa. Ya, Iya, ya betul ya. Apakah di unit test itu kita bisa istilahnya meramal ya Pak ya, mendeteksi iya. apakah nanti akan Mendeteksi ada benar. kesalahan yang mungkin terjadi gitu ya di masa depan kayak gitu ya. Jadi yang menjadi patokan itu adalah sebenarnya apakah kode kita itu sudah, kan kode kita misalnya ada 100 baris seperti itu ya. Jadi unit test itu memastikan bahwa si 100 barisnya itu sudah pernah tereksekusi sebelumnya gitu ya. Jadi ada ukuran yang disebut sebagai code coverage atau line of code coverage gitu ya. Jadi untuk mengukur berapa sih persentase kode kita sudah pernah dieksekusi sebelum launch seperti itu ya. Jadi unit test memang tujuannya seperti itu. Memang idealnya ya 100% ya Pak ya. Jadi semua kode, baris kode itu sudah kita pernah eksekusi percabangannya, loopingnya, dan seterusnya itu sudah pernah kita eksekusi sebelum kita launch seperti itu. Jadi tujuannya tadi, jika kita punya code coverage yang tinggi, maka probabilitas untuk gagalnya itu kurang. Meskipun ini ya, saya lupa tadi di akhir slide itu ada kata-kata dari Dijkstra ya, yang Bapak informatika atau Bapak matematika gitu ya, bahwa testing can only show the presence of failures ya, not their absence. Jadi testing itu hanya bisa menggambarkan ada kegagalan yang eksis mungkin, tetapi
bukan mengatakan bahwa tidak akan pernah ada kegagalan di masa depan, tidak gitu ya. Tetapi hanya mengatakan bahwa kita bisa menemukan kegagalan A sekarang, seperti itu. Tapi untuk masa depan mungkin akan ada kegagalan B, C gitu ya. Tapi kita bisa capture itu, harapannya lebih banyak di awal gitu ya, tadi dengan pengukuran, code coverage tadi, Pak. Jadi dengan unit test harapannya kita bisa mengeksekusi kode kita dengan, eee, lebih awal ya, dengan mendeteksi tadi baris-baris mana yang sudah dieksekusi dan mana yang belum, terutama di titik-titik, yang kritikal seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya, Berarti memang eh, untuk unit tes ini memang keterbatasannya code sudah jalan atau sudah tereksekusi, mhm, jadi sudah lolos dari unit test. Seperti iya, itu Ibu ya. iya, iya, iya. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain atau kakak-kakak peserta yang lain bisa bertanya atau ada yang mungkin ingin ditanyakan mengenai pengembangan perangkat lunak khususnya di bagian unit testing ya. Iya, silakan Mas, Mbak, yang mungkin sudah punya pengalaman lebih banyak ya di dunia programming bisa sharing-sharing juga ya di sini, apa namanya, tentang pengalamannya, monggo dipersilahkan seperti itu ya. Atau kalau tidak ada juga alhamdulillah bisa lebih cepat selesainya. Kayaknya saya mau bertanya lagi nih Bu. Waduh, ya silakan Sepertinya Pak. Monggo, monggo. ini saya cukup tertarik. Oh, ada. Monggo Bapak. Oh, boleh, boleh. Silahkan, Bapak Rano dulu silakan. Mas apa Bapak ini Rano? Silahkan, boleh Bapak langsung, Rano silakan. Bapak Rano. Langsung saja. Bisa open cam ya? Silahkan Pak. Eh, apa bisa Oke. diterapkan di dunia migas Ibu? Pertanyaan dari Bapak Rano. Di unit testing itu sendiri. Oke, Terima jadi kasih. Terima ya kasih. terima kasih, Bapak untuk pertanyaannya. Jadi untuk unit testing sendiri sebenarnya itu dia, di bidang software development-nya gitu ya. Jadi software development-nya nanti digunakan di bidang apapun, bisa seperti itu ya. Misalnya tadi kan di dunia, penerbangan gitu ya, di dunia, misalnya software untuk kesehatan. Dia menggunakan teknologi apa. Nah, teknologinya itu yang nanti akan menentukan framework apa yang, cocok untuk unit test-nya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di bidang migas diperlukan sebuah pengembangan software, kemudian dia menggunakan teknologi tertentu, untuk programming-nya. Nah, kemudian di programming-nya itu pasti ada framework unit test-nya, seperti itu, Pak. Dan penting untuk bagian-bagian yang kritikal ya, maksudnya yang dia itu memang jika ada kesalahan itu bisa menimbulkan, kerugian besar gitu ya. Jadi memang harus dites sampai ke level yang paling, kecil seperti itu ya. Tapi kalau misalnya, eee, dia adalah fungsionalnya misalnya ya untuk interaksi dengan pengguna misalnya ya, mungkin secara data tidak terlalu kritikal ya biasanya memang sampai di level sistem testing saja. Tapi kalau tadi ya sudah melibatkan pengukuran, kemudian, perhitungan dan seterusnya, bisa perhitungan berbagai hal ya di bidang finansial atau di bidang, teknologi yang lain. Nah itu biasanya memang kita perlu menguji sampai ke level yang terkecil, yaitu level unit dan metode seperti itu, Pak Rano. Apakah, menjawab? Bagaimana Pak Rano? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Jadi eh, memang intinya untuk di unit testing ini tes yang paling detail Bu ya dari tiap baris code berarti ya.
Iya, betul, Pak. Seperti itukah? Iya. Oh, baik, ada pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Kalau user acceptance test, apakah termasuk di dalam unit test ini, Bu? Oke. Terima kasih pertanyaannya ya, Pak Budi. Jadi untuk level testing ya, tadi di sini, bisa kita lihat bahwa user acceptance test itu dia ada di level paling tinggi ya. Jadi di sini, gambar di sini ini menandakan leveling, dari yang unit terkecil ya, unit test, kemudian dari berbagai kelas atau modul kita uji lagi saat dia diintegrasikan, kemudian setelah diintegrasikan kita tes lagi secara, fitur atau fungsional atau biasanya disebut sebagai end to end testing atau functional testing. Maka yang terakhir itu baru saat dia, ke user, ke level pengguna, seperti itu ya. Jadi apakah unit test itu termasuk acceptance test? Maka jawabannya adalah dia berada di level yang berbeda gitu ya. Di unit test itu dia, beda level dengan acceptance test, dia merupakan aktivitas yang idealnya dilakukan sebelum level-level yang lain dilakukan gitu ya. Nah kadang kita memang kebanyakan, eee apa namanya, langsung mungkin ke sistem testing gitu ya, langsung diuji sistemnya. Nah, itu yang biasanya dilakukan gitu ya, tapi di kelas-kelas atau di metodenya yang terkecil kadang dilewati kayak gitu. Sehingga nanti mungkin baru muncul masalahnya saat UAT gitu ya, kok ini ada, kesalahan gitu ya, ternyata itu karena tidak diuji di level terkecilnya. Mungkin itu ya, Kak Budi. Nggih, nggih. Bagaimana Pak Budi? Oke, terima kasih jawabannya. Sama-sama Pak Budi. Terima kasih Bu jawabannya. Lalu ada pertanyaan lanjutan ini Bu dari Ian Christian Aldovian. Selamat Oke. pagi Bu, ingin Mhm, bertanya dalam menulis skenario unit test sebaiknya dilakukan developer sendiri atau ditemani dengan quality assurance atau oke. QA. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Ian ya. Jadi untuk segi tanggung jawab ya atau responsibility, maka unit test itu responsibility-nya ada di programmer, seperti itu ya. Responsibility-nya itu adalah tanggung jawab, developer atau programmer gitu ya. Kemudian, quality assurance ada di mana tanggung jawabnya untuk unit test ini. Maka quality assurance responsibility-nya itu untuk menentukan bagian-bagian mana yang itu wajib dibuat unit test-nya, seperti itu. Karena quality assurance kan yang menjaga, secara keseluruhan ya, menjamin kualitas secara keseluruhan. Maka dia harus bisa melakukan, apa istilahnya, manajemen gitu ya. Bagaimana mengelola supaya yang penting-penting yang diutamakan kayak gitu ya, yang penting-penting yang harus dibuat wajib, tidak boleh tidak. Nah, itu yang menentukan adalah quality assurance, sedangkan untuk menulisnya itu sendiri itu memang tanggung jawab developer. Mungkin seperti itu Mas Ian. Jadi bisa dibilang intinya untuk yang di unit test dan integration testing itu memang masih di ranah programmer ya, Bu? Iya Programmer betul, itu sendiri. iya, Eh, Sama satu sih Bu yang menjadi pertanyaan saya tadi, mhm, untuk menentukan testing itu kan biasanya si programmer sendiri biasanya tidak eh, kurang apa ya, kalau memang di junior programmer misal kan mhm, dari segi pengalaman dan sebagainya itu kurang juga. mhm. Apakah memang perlu eh, programmer senior untuk melakukan unit testing ini atau cukup dengan level yang sama mungkin? Atau memang harus dilakukan sendiri oleh si pembuatnya, si programmernya itu? Oke, mungkin, memang itu ya, apa namanya, dilema ya ya Pak ya. Jadi memang secara, apa ya, kompetensi itu memang seharusnya ini dimiliki oleh semua level seperti itu ya, semua level, programmer seperti itu ya. Secara kompetensi itu ya saat dia membuat, program, maka dia juga harus membuat unit test-nya. Tapi kualitasnya ya, kualitas
kualitas unit testnya mungkin akan berbeda-beda antara programmer junior dan senior. Ini kan sama dengan program yang dibuat oleh programmer senior pasti akan lebih berkualitas ya secara kompleksitas lebih rendah, kemudian juga lebih mudah dibaca dan seterusnya gitu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di unit test gitu ya. Mungkin programmer yang senior dia akan menghasilkan unit test yang lebih bagus. Artinya tadi unit test yang bisa mengeksekusi lebih banyak line of code seperti itu ya. Makanya tadi dengan alat-alat yang membangkitkan unit test secara otomatis tadi harapannya itu akan membantu programmer yang lebih junior tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tim pengembang yang sudah mature, yang udah dewasa ya, contohnya misal pengembang open source seperti itu ya. Nah itu wajib ya, unit test itu menjadi sesuatu yang wajib bagi mereka karena mereka sudah uh, paham gitu ya bahwa yang baik, ngoding yang baik itu A, B, C dan salah satunya unit test gitu Pak. Jadi itu mungkin jawabannya. Baik, baik, Bu. Terima kasih banyak atas jawaban. Ada lagi pertanyaan mungkin dari peserta? Ada lagi yang akan bertanya? Baik, sepertinya tidak ada, Ibu. Sudah jelas semua mungkin ya. Semoga. Silahkan Semoga jika sudah mau jelas semua. didiskusikan. Boleh ya ke email saya novi.stiani@ui.ac.id. Oh ya, untuk yang pengen berdiskusi mungkin lewat di luar dari seminar ini Bu ya, yang mungkin Iya, masih boleh. malu-malu juga. Kalau memang bertanya bisa langsung bertanya ke Bu Novi di mana Ibu? Bisa novi.stiani@ui.ac.id. Novi Setiani at ACID. ui.ac.id. Seperti ini Bu ya di kolom chat ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, kalau begitu eh, mungkin Untuk di ditutup aja ya, Pak. J, J Bu. Baik, terima kasih untuk para peserta dan pemateri Bu Novistiani. Untuk part terakhir bisa mengisikan SC tiket yang akan saya bagikan sebentar lagi. Bisa di-scan lalu diisi terlebih dahulu untuk para peserta. Dan terima kasih Bu Novi, terima kasih juga Bapak Ibu para peserta yang telah hadir di seminar Nudi Biz 5 Shape Our okay, How Information Technology Shape Our Future. Uh, untuk sesi kali ini saya akhiri. Ini linknya Untuk linknya harus diklik di copy. Mungkin bisa di copy. di copy ke browser. Ya, mungkin bisa di copy ke browser.
Oh iya Pak, untuk dokumentasi foto bersama? Oh iya, dokumentasi foto bersama dulu ya. Sebentar saya stop share dulu. Untuk kebutuhan dokumentasi bisa on cam terlebih dahulu Bapak Ibu dan kakak-kakak peserta sekalian. Untuk pengisian exit survei sudah saya taruh di kolom chat, jadi bisa langsung diisi. Untuk peserta yang lain, mungkin. Sudah, Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sudah Ibu. Terima Sudah, kasih. terima kasih. Untuk pengisian survei, jangan lupa para peserta Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, Bu Novistiani. Terima kasih, sehat-sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya Mas, Mbak. Ya. Saya akhiri.